Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 e-commerce yang beranggotakan saya Rangga Yulianto, 2 Joviana Sari, dan 3 Regita Danwarta ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang pertama yaitu World Wide Web. Sejarah World WWW atau World Wide Web adalah suatu program yang ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1991. Awalnya, Berners-Lee hanya mau menemukan aktivitas dipekerjakan untuk menyusun arsip-arsip risetnya. Untuk itu, dia mengembangkan suatu sistem untuk kepentingan pribadi. Sistem itu adalah program peranti lunak yang diberi nama Enquirer. Dengan program itu, Berners-Lee sukses menciptakan jaringan yang menautkan berbagai arsip sehingga memudahkan pencarian informasi yang dibutuhkan. Inilah yang kelak menjadi dasar dari sebuah perkembangan pesat yang dikenal sebagai WWW. Cara kerja WWW. Cara kerja server WWW adalah dengan mengatur informasi yang diminta menjadi hypertext dengan gambar dan teks melalui hypertext markup language atau HTML dan menggunakan tautan untuk pergi dari satu situs ke situs lainnya. Ketika kamu membuka browser dan mengetik URL, ada 3 teknik utama yang terlibat di dalamnya untuk mentransfer informasi dari server ke klien. Teknologi-teknologi tersebut ialah HTML, HTTP, dan browser web. Cara kerja WWW. HTML adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman suatu web. HTTP adalah kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol yang memungkinkan WWW bekerja dengan lancar dan efektif. Web browser adalah program website yang bertujuan untuk menampilkan suatu teks, data, gambar, video, hingga animasi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu browser. Sejarah browser. Tahun 1991, tim Berners-Lee membuat browser pertamanya. Tim yang dipimpin oleh Berners-Lee, Bapak Internet, merupakan yang menemukan Internet browser pertama kalinya di dunia pada awal tahun 1991 di CERN. Browser tidak hanya berfungsi untuk melihat website, tetapi juga sebagai editor. Kelompok Berners-Lee telah menemukan sebuah internet yang interaktif. Sasarannya merupakan kalangan teknik dan informatika. Browser menjadi tool untuk manajemen ilmu pengetahuan. Selain itu, mereka bisa membuat website sendiri serta menyesuaikan website yang lain seperti yang diinginkan. Selanjutnya yaitu cara kerja browser. Jika diibaratkan web browser berfungsi layaknya kendaraan yang membawa user ke lokasi manapun di internet. Cara kerja web browser adalah dengan mengambil informasi dari suatu situs dan mentransfernya melalui Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang menjadi media transmisi teks, gambar, dan video antar situs. Untuk memudahkan pengguna, informasi-informasi itu perlu ditampilkan secara konsisten dalam format yang kurang lebih sama. Meski berbagai pilihan browser pasti memiliki perbedaan, namun setidaknya pengguna bisa menafsirkan format dengan cara yang sama. Agar browser berfungsi dengan baik, seseorang memerlukan setidaknya smartphone, tablet, komputer, atau laptop yang memenuhi persyaratan sistem dan memiliki koneksi internet. Jika tidak ada koneksi internet, pengguna tidak akan bisa mengakses browser dan mengalami error. Selanjutnya ada markup language. Sejarah markup language. Sejarah HTML pertama kali dibuat oleh tim Berners-Lee yang merupakan fisikawan di lembaga penelitian CERN Swiss. Berners-Lee mempunyai ide atau pemikiran mengenai sistem hypertext berbasis internet. Sekitar tahun 1991, tim merilis versi HTML pertama yang di dalamnya terdapat sekitar 18 tag. Untuk sekarang, HTML mengalami beberapa pengembangan dari sisi fitur serta informasi yang disajikan hingga versi terbaru, yaitu HTML5. Setiap tahunnya, bahasa ini mempunyai tingkat popularitas yang cukup tinggi sehingga dijadikan sebagai web standar resmi di dunia pemrograman. Selanjutnya, HTML juga mengalami tahap perbaikan atau maintain dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau Web3C pada tahun 2014. Merupakan waktu di mana HTML mengalami upgrade yang cukup signifikan dan terdapat fitur sinematik untuk memudahkan pengembangan website dalam menyusun kode dan memberitahukan
makna dari konten tersebut sebagai contoh, artikel, footer, dan header. Cara kerjanya. Cara kerja HTML yaitu menyusun halaman website dengan tag-tag tertentu. Setiap tag mempunyai fungsinya sendiri, sehingga Anda bisa membuat struktur dan tampilan konten yang dibutuhkan. Nantinya, browser akan menerjemahkan tag ini untuk ditampilkan pada website. Lebih teknisnya seperti ini. Pertama, dokumen HTML Anda buat di aplikasi editor HTML dan menyimpannya dengan format HTML atau HTML. Dokumen HTML yang dibuat bisa saja lebih dari satu. Sebab dalam sebuah website biasanya terdiri dari banyak halaman, misalnya halaman utama, kontak, blog, dan juga lainnya. Selanjutnya ada hypertext. Sejarah hypertext, sejarah protokol HTTP adalah pertama kali digunakan sekitar tahun 1990 oleh fisikawan asal Inggris bernama Tim Berners-Lee. Saat itu, protokol HTTP yang digunakan hanya bisa menjalankan transfer data dengan mengirimkan data mentah dan tidak dapat melihat tipe dokumen tersebut, yakni versi 0,9. Lalu ada cara kerja hypertext. Yang pertama, komputer Elliot membuat sambungan dan mengirim data ke web server. Yang kedua, HTTP server merespon permintaan. Yang ketiga, web server merespon permintaan dan mengirim kode status data. Dan yang keempat, web server menutup sambungan ketika proses permintaan Elliot selesai. Selanjutnya ada Uniform Resource Locator. Sejarah URL dari URL atau Uniform Resource Locator pertama kali ditemukan pada tahun 1991. URL ini ditemukan oleh Tim Berners-Lee. Tujuan dari dibuatnya URL ini adalah untuk dapat memudahkan para penulis dokumen atau artikel. URL ini kemudian digunakan untuk mereferensikan tulisannya ke www atau World Wide Web. Selanjutnya ada cara kerja dari URL sendiri. Sistem penamaan URL berisi nama protokol yang akan digunakan untuk mengakses sumber daya file. URL terdiri sebuah nama domain yang mengidentifikasikan komputer tertentu di internet, dan pathname, sebuah deskripsi secara hierarkis yang menentukan lokasi dari sebuah file di komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Regita. Web host server. Sejarah web host server. Dulu setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki web server sendiri untuk menyimpan semua data yang ingin dipublikasikan sehingga dapat diperkenalkan kepada publik secara online. Hal ini disebabkan karena ada pembatasan yang terjadi pada awal tahun sebelum 90-an. Dengan adanya pembatasan tersebut, mengakibatkan monopoli pasar sehingga muncullah layanan web hosting. Pada zaman dulu, jika seorang ingin memiliki web hosting, ia memerlukan biaya yang cukup mahal. Namun, berbeda dengan saat ini, karena sudah banyak yang memberikan jasa layanan hosting. Pada tahun 1991, web mulai diperkenalkan, sehingga mulai saat itulah sudah banyak orang yang menggunakan layanan hosting untuk website mereka, sehingga informasi yang mereka sediakan di website mereka tersebut dapat diakses oleh umum. Seiring berjalannya waktu, web hosting itu sendiri tidak hanya dapat dimiliki oleh perusahaan saja, namun juga untuk perorangan. Web hosting memberikan beberapa pilihan kepada penggunanya, yaitu mulai dari kapasitas untuk ruang penyimpanan, kecepatan dalam mengakses, anggaran yang harus dikeluarkan, dan juga lalu lintas data. Kemudian cara kerja web host server. Pada saat Anda mengakses alamat situs web selanjutnya, internet akan mengirim permintaan akses kepada server hosting.
Kemudian server pun akan merespon dengan mengirimkan kembali data-data dari alamat website yang dicari dalam bentuk tulisan dan gambar. Kemudian web berbasis database. Sejarah web berbasis database. Sejarah sebuah basis data diawali tahun 1960. Pada awal tahun tersebut, Charles Backman membuat sebuah desain DBMS pertama yang disebut dengan penyimpanan data terintegrasi. Desain DBMS tersebut berbentuk sebuah model jaringan basis data atau network database. Dan kemudian cara kerja web berbasis database. Model database mirip seperti spreadsheet di Microsoft Excel, di mana informasinya berupa tabel data yang terdiri dari berbagai kolom dan baris. Database terdiri dari kode, query, rumus, dan lain-lain yang berguna untuk otomatisasi proses pengumpulan data. Otomatisasi ini berguna agar proses pengolahan dan query data berjalan semakin efisien. Kita bisa menyesuaikan otomatisasi ini agar selaras dengan kebutuhan. Adapun cara kerja database server yaitu dengan menggunakan model client server. Maksudnya adalah sistem membagi prosesnya antara server yang mengelola dan dengan klien yang menjalankan aplikasi. Database tersebut dapat diakses oleh beberapa pengguna dalam waktu yang bersamaan karena data dikelola dari sumber utama yang sama, yaitu pada database server. Kemudian cara kerja web berbasis database. Selain itu, database server ini dapat diakses front end dan back end. Pengguna dapat menampilkan di data komputer atau front end dan menangani tugas seperti penyimpanan data dan analisis atau back end. Ada beragam pilihan database server yang dipilih sesuai kebutuhan. Contoh database server tersebut antara lain MySQL, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, PostgreSQL, MongoDB, MariaDB, dan Oracle Database. Thank you for listening to. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.